Properti adalah segala sesuatu fisik atau tidak berwujud fisik yang dimiliki seseorang atau bersama dengan sekelompok atau milik badan hukum. Kata properti diambil dari bahasa Inggris yaitu property yang berarti sesuatu yang dapat dimiliki seseorang. Di Indonesia sendiri istilah properti ini identik dengan real estate, tanah, rumah, ruko, gedung, dan gudang. Belakangan ini istilah properti bergeser dari pengertian semula menjadi lebih spesifik pada pengertian harta benda tidak bergerak atau tanah dan bangunan. Properti selalu dibebani dengan hak. Dalam hal ini, properti merupakan hak seseorang untuk melakukan suatu kepentingan tertentu atau specific interest atas objek properti tersebut. Misalnya hak sewa, hak milik, hak guna bangunan, dan sebagainya. Properti dapat berwujud properti real seperti tanah, harta fisik milik seseorang, milik badan hukum, milik umum, negara ataupun publik, dan kekayaan intelektual, atau hak eksklusif atas kreasi, seni, penemuan, dan lain-lain. Pemilik properti berhak untuk mengkonsumsi, menjual, membebankan hipotek atau fidusia, serta melakukan pertukaran atau menghancurkan harta benda mereka. Oleh karena itu, properti dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu properti real dan properti personal. Istilah properti di Indonesia ini sering disalahartikan dalam bentuk fisik bangunan yang tergolong mewah dan megah, yang pada umumnya dimiliki oleh masyarakat golongan menengah ke atas. Padahal meskipun hanya sepetak kecil tanah saja, sudah dapat didefinisikan menjadi properti. Kekeliruan ini terjadi karena istilah dan penanaman properti lebih sering digunakan oleh para pengembang perumahan di Indonesia untuk membangun dengan model dan jenis rumah, sehingga wajar jika muncullah konotasi bahwa properti merupakan bangunan mewah. Pengistilahan properti terhadap model bangunan mewah ini memang bertujuan untuk menanamkan kesan, citra dari bangunan ataupun kompleks perumahan. Oke, untuk pembahasan kali ini yaitu adalah pelaku bisnis properti. Yang pertama adalah pengembang atau developer. Pengembang perumahan atau real estate developer atau biasa disingkat dengan pengembang adalah orang per orang atau perusahaan yang bekerja untuk mengembangkan suatu kawasan pemukiman menjadi perumahan yang layak huni dan memiliki nilai ekonomis hingga dapat dijual kepada masyarakat. Pengembang dapat pula bekerja membangun atau mengubah perumahan atau bangunan yang sudah ada sehingga menjadi perumahan atau bangunan yang lebih baru, lebih baik dan memiliki nilai ekonomis yang lebih besar. Pengembang dapat terdiri dari orang perorangan maupun perusahaan baik yang belum berbadan hukum maupun perusahaan yang sudah berbadan hukum seperti PT atau koperasi. Mayoritas pengembang di Indonesia bernaung dalam dua asosiasi perusahaan pengembang perumahan, yaitu adalah REI. Pengembang REI lebih fokus pada pembangunan perumahan untuk kalangan masyarakat berpenghasilan atas dan masyarakat berpenghasilan menengah. Namun REI juga dapat dilibatkan untuk membangun perumahan MBR yang antara lain untuk memenuhi kewajiban membangun rumah murah yang dikaitkan dengan pembangunan rumah mewah. Lalu yang kedua ada APERSI atau Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia. Pengembang APERSI lebih berfokus membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan yang lebih rendah. Lalu pelaku bisnis yang kedua adalah kontraktor. Kontraktor adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak kerja dengan pihak lain. Pekerja yang dilakukan kontraktor bisa beragam seperti membangun rumah dan gedung, jalan raya atau jembatan, instalasi listrik, jaringan air bersih, taman, lapangan golf, hingga penyediaan jasa keamanan. Kontraktor harus memiliki izin dan sertifikat yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Kontraktor memiliki beberapa jenis pekerjaan seperti kontraktor utama, bertanggung jawab atas keseluruhan proyek dan menandatangani kontrak langsung dengan pemilik proyek. Lalu yang kedua ada subkontraktor bahan, yaitu menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proyek. Yang ketiga ada subkontraktor tenaga kerja, menyediakan tenaga kerja untuk proyek. Tenaga kerja yang disediakan terdiri dari berbagai tingkatan keahlian. Yang ketiga ada subkontraktor non-struktur. Subkontraktor non-struktur adalah pihak yang dipekerjakan oleh pemilik proyek
untuk menyelesaikan pekerjaan non-struktural di dalam sebuah bangunan. Pekerjaan non-struktural ini meliputi mekanikal dan elektrikal, yaitu pemasakan seperti lift dan eskalator atau jaringan listrik lainnya. Yang kedua ada fasilitas bangunan, ya seperti membuat taman, penyediaan jasa kebersihan dan keamanan. Lalu subkontraktor non-struktur ini dipilih oleh pemilik proyek berdasarkan keahlian mereka di bidang masing-masing. Mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir yaitu pelaku bisnisnya adalah broker properti. Broker properti adalah profesional di bidang properti yang memiliki sertifikat resmi dari lembaga terakreditasi. Mereka dapat bekerja secara mandiri atau di bawah naungan perusahaan broker properti. Perusahaan broker properti adalah badan usaha yang membantu klien dalam berbagi transaksi properti seperti jual beli, sewa menyewa, penelitian pasar, pemasaran, konsultasi, dan penyebaran informasi terkait properti. Kegiatan mereka diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008. Lalu tugas-tugas broker properti meliputi membantu klien dalam proses jual beli properti, membantu klien dalam proses sewa menyewa properti, dan melakukan penelitian pasar properti. Ya, baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan pertumbuhan industri properti. Perkembangan ekonomi nasional selalu diikuti dengan peningkatan industri properti yang dapat digunakan sebagai petunjuk membaiknya atau bangkitnya kembali kegiatan ekonomi di satu negara. Nah, dengan kata lain, kegiatan di bidang properti dapat dijadikan indikator seberapa aktifnya kegiatan ekonomi secara umum yang sedang berlangsung di negara tersebut. Nah, namun demikian, perkembangan industri properti perlu dicermati secara hati-hati karena dapat memberikan dampak pada dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, industri properti dapat menjadi pendorong bagi kegiatan ekonomi karena meningkatnya kegiatan di bidang properti akan mendorong naiknya beberapa kegiatan-kegiatan di sektor yang terkait. Dalam hal ini, sektor properti memiliki efek pelipat gandaan atau yang disebut multiplier effect, yakni dengan mendorong serangkaian aktivitas sektor ekonomi. Perkembangan properti di Indonesia termasuk masih baru. Industri real estate mulai ada sejak pemerintahan Orde Lama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Industri properti mengalami perkembangan pesat pada tahun 1980-an setelah Indonesia memasuki perkembangan pembangunan 5 tahun yang ketiga, yaitu Pelita 3 yang oleh Soeharto. Nah, sama seperti yang ada di negara lain, industri properti di Indonesia berkembang seperti yang ada di setelah pemerintah memberikan perhatian khusus di bidang perumahan dengan dibentuknya Menteri Perumahan Rakyat. Pemerintah merupakan pihak pertama yang melakukan program pembangunan perumahan melalui program disebut Perumahan Nasional atau disingkat dengan Perumnas. Nah, tetapi Indonesia mengalami krisis keuangan yang mengaruhi kegiatan ekonomi bahkan sampai di industri properti ini, yakni pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, setelah tahun-tahun tersebut, setelah berakhirnya masa krisis tersebut, industri properti mulai pulih kembali, khususnya sejak tahun 2000-an. Nah, dan mengalami peningkatan pesat sejak tahun itu. Nah, pertumbuhan ekonomi di sektor properti atau pembangunan meningkat cukup baik dan mencapai rata-rata pertumbuhan tahunan year on year sekitar 8,17% pada tahun 2004 dan menurun cukup signifikan menjadi 6,31% di triwulan 3 tahun 2005. Namun secara urutan, pertumbuhan sektor properti bangunan tersebut masih cukup baik setelah pertumbuhan tertinggi pada sektor pengangkutan, listrik, keuangan, dan perdagangan. Perkembangan properti yang cukup signifikan khususnya terjadi pada segmen shopping mall atau pusat perbelanjaan yang mengalami peningkatan kapitalisasi sangat cepat, khususnya pada tahun 2003. Nah, yang namunnya nanti melambat pada tahun 2005. Selanjutnya, segmen apartemen dan perusahaan perumahan di Jabodetabek mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2003 dan 2004. Ya, tapi yang itu tadi pada 2005 semuanya itu menurun lagi. Ya, cuma menurun 2% sih bentuknya. Yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat pada periode tersebut semakin meningkat. Kecenderungan menurunnya tingkat inflasi segmen properti residensial yang meningkatkan ekspansi kredit konsumsi perbankan merupakan faktor penunjang meningkatnya kegiatan properti di Indonesia. Sedangkan kapitalisasi properti yang lamban terjadi pada segmen perkantoran, apartemen di daerah, dan perhotelan. Namun di sisi lain, perkembangan industri yang properti yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.
meningkatnya industri properti yang tidak terkendali sehingga jauh melampaui kebutuhan oversupply, dan berdampak pada terganggunya perekonomian nasional. Nah, tahu sendiri kan contohnya yang ada di Cina yang melakukan pembangunan besar-besaran, membuat kota baru yang akhirnya kotanya jadi kota hantu karena penduduknya nggak mau pindah, belum siap pindah, seperti itu kan ya. Nah, gangguan tersebut khususnya terjadi ketika penurunan harga di sektor properti secara drastis yang dapat terjadi seperti gelembung yang meledak, bubble burst pada persediaan produk. Selanjutnya ada bentuk pembiayaan properti. Di antaranya ada KPR atau kredit pemilik rumah. KPR merupakan salah satu bentuk pembiayaan properti yang sering digunakan konsumen untuk membeli rumah. Konsumen dapat membayar rumah yang dibeli dengan cicilan bulanan selama beberapa tahun ke depan kepada bank. Hal ini diungkapkan dalam jurnal bahwa salah satu kerugian yang dialami konsumen adalah saat melakukan pembayaran rumah. Dengan KPR, rumah yang sudah ditempati mengalami kerusakan. Dasar hukum KPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang UU Perbankan. Diatur juga di Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/15/PBI/2015 tentang kredit kepemilikan rumah dan kredit pemilik apartemen. Selanjutnya ada pembiayaan dari bank. Pengembangan perumahan dapat memperoleh pembiayaan atau modal usaha dari bank untuk mendukung proses pembangunan rumah. Bank akan meminjamkan modal kepada pengembang sesuai dengan kebutuhan dengan rencana pendapatan yang diajukan pengembang kepada bank. Dasar hukumnya diatur dalam UU Perbankan. Selanjutnya ada dana sendiri. Pengembangan juga dapat membiayai proyek pembangunan perumahan dengan dana sendiri. Misalnya dari hasil penjualan properti sebelumnya atau dana yang diperoleh dari usaha lain. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penjelasan bahwa pengembangan dapat membangun perumahan dengan membeli lahan dengan dana sendiri. Selanjutnya investor. Pengembangan juga dapat memperoleh dana dari investor untuk membiayai proyek pembangunan perumahan. Investor akan memberikan dana sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan pengembang dengan imbalan tertentu, misalnya bagi hasil keuntungan. Selanjutnya ada pembiayaan bersama bank dan investor. Pengembang juga dapat memperoleh pembiayaan dari kombinasi bank dan investor. Misalnya sebagian dana bersumber dari pinjaman bank dan sebagian lagi bersumber dari investor. Selanjutnya ada pembiayaan melalui obligasi. Para pelaku usaha properti dapat memperoleh pendanaan melalui penerbitan obligasi properti. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Lalu juga ada di Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2019 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang. Selanjutnya ada sindikasi pendanaan. Sindikasi pendanaan melibatkan beberapa bank dalam memberikan pinjaman kepada pengembang. Dasar hukumnya ada dalam Undang-Undang Perbankan. Yang terakhir ada pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro. Untuk pendanaan properti skala kecil dapat dilakukan melalui lembaga keuangan mikro seperti koperasi, BPR maupun vintage lending. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perkoperasian. Lalu ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang lembaga keuangan mikro. Lalu ada juga di POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jenis-jenis properti. Yang pertama yaitu residential building. Bangunan residensial merupakan bangunan yang digunakan dan memiliki tujuan utama sebagai tempat tinggal atau hunian. Dalam kegiatan penggunaannya dapat dijadikan untuk beberapa fungsi, yaitu sebagai sarana komersial. Namun, lebih menitik beratkan kepada kebutuhan untuk hunian. Adapun bangunan properti yang termasuk dalam jenis ini antara lain residential housing, high-rise building, apartemen, kondominium, dan juga villa. Yang kedua ada commercial building. Properti jenis ini digunakan untuk kepentingan komersial atau usaha sebab memiliki kemampuan untuk menghasilkan arus dana dan semua aspek komersial lainnya seperti jual beli dan sebagainya. Adapun bangunan properti yang termasuk dalam jenis ini antara lain gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, penginapan, ruko, dan gedung pelayanan. Ketiga, industri dan penelitian. Properti dalam klasifikasi ini digunakan untuk keperluan industri dan memiliki kegunaan sebagai tempat produksi atau perakitan barang-barang dengan melibatkan banyak tenaga kerja dalam aktivitasnya. Adapun bangunan seperti yang termasuk dalam jenis ini antara lain kawasan industri, warehouse, dan standard factory building. Yang keempat ada fasilitas umum. Umumnya properti ini memang digunakan untuk memenuhi kepentingan umum bagi masyarakat yang dikelola pemerintah yang bertujuan untuk mempermudah aktivitas masyarakat suatu daerah. Adapun bangunan properti yang termasuk dalam jenis ini antara lain sekolah atau universitas,
tempat ibadah, sarana olahraga, rumah sakit, tempat ibadah, tempat rekreasi, bandar udara, terminal bus, stasiun kereta api, bioskop, dan ruang pertemuan. Ya, setelah pembahasan yang panjang tadi kita telah sampai di bagian penutup, yakni kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah industri properti memiliki peran penting dalam ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia ini. Nah, perkembangan industri properti dapat menjadi indikator aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Namun, perlu diperhatikan bahwa pertumbuhannya yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif seperti yaitu oversupply. Nah, yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi. Bentuk pembiayaan properti juga sangat beragam, mulai dari KPR, pembiayaan dari bank, dana sendiri, hingga pembiayaan melalui investor atau obligasi. Nah, setiap bentuk pembiayaan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, serta membutuhkan pemahaman yang baik terhadap risiko dan manajemen keuangan. Jenis-jenis properti yang juga mencakup berbagai klasifikasi, seperti bangunan residensial, bangunan komersial, industri, dan fasilitas umum. Nah, setiap jenis properti memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda, serta memenuhi kebutuhan dan permintaan klien yang beragam. Adapun saran yang didapat, yaitu dalam menghadapi dinamika industri properti, pemerintah dan para pelaku industri perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan yang berkelanjutan dengan stabilitas ekonomi, menghindari resiko oversupply, serta memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan properti yang berkelanjutan juga perlu memperhatikan aspek yang berkelanjutan di dalam lingkungan dan sosial, serta memastikan aksesibilitas dan inklusivitas bagi semua lapisan masyarakat. Kemudian, untuk para pelaku industri dapat terus mengikuti perkembangan pasar dan regulasi terkait melakukan diversifikasi pembiayaan, mengadopsi teknologi dan inovasi dalam pengembangan properti, serta memperhatikan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya juga penting untuk menciptakan lingkungan bisnis properti yang sehat dan berkelanjutan.